Ya, halo semua, baik lagi dengan saya, Tos Budianto. Dan saya Giovanni. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi viral. Ini nggak kalah viralnya sama Mario Dandi dan Jessica es teh, es kopi. Ya, jadi ini menurut Kokoh lumayan viral dan lumayan mencengangkan karena ini yang kejadiannya melibatkan anak anggota DPR Surabaya, benar ya? No, no, no. Kalau saya nggak salah, anak anggota DPR tapi udah di PAW deh terakhir beritanya. Ya, tapi kan pas waktu kejadian masih anggota DPR kan? Ya, Betul. jadi ini kita lihat rangkumannya aja ya bentar ya. Jadi kalian ngerti duduk peristiwanya yaitu lagi capek-capek nyimak pro kontra kasus Jessica Mirna malah kasus baru pembunuhan baru maksudnya. Ronald, anak anggota DPR lindas dini pakai mobil hingga terseret 5 meter. Jadi kejadian di Surabaya ya. Dan orangnya ini umurnya 31 tahun namanya Ronald. Oh, Gregorius Ronald kalau nggak salah. Nah, dan kejadiannya di Surabaya, ini lumayan, karena kita orang Surabaya ya, jadi lumayan menarik nih. Dekat. Dekat banget sama rumah kita bahkan kejadiannya. Makan di Jiwok tanggal 3 Oktober. Saya Lalu, setiap jadi temennya ada jangan-jangan yang ngundang mereka berdua ke karaoke Black Hole KTV Mall Landmark Surabaya. Terus di karaoke itu mereka minum minuman keras. Nah, jadi korbannya itu namanya Dini atau DSA ya, dan GR ini sudah tersangka sekarang ya, datang ke Black Hole Karaoke TV ini di ruangan 7. Terus tengah malam habis selesai minum-minum dan karaoke, mereka terlihat bertengkar di lift. Di lift itu si Ronaldnya ini nendang sampai si Dini jatuh, terus habis itu kepalanya dipukul pakai botol miras tequila 2 kali. Terus begitu sampai di parkiran, si Dini ini nungguin di pintu sebelah kiri mobil Innova punya Ronald. Ronaldnya naik lagi ke atas. Sudah di basement nih, terus habis ya. itu naik lagi ke atas ke tempat karaoke. Katanya dia itu mau cari rekaman CCTV-nya, mau ngambil. Entah mau buat menghilangkan barang bukti atau apa gitu ya. Karena kan ada kayak penganiayaan ya, ada kekerasan mukul pakai botol tequila tadi kan. Habis itu begitu Ronaldnya nggak Terus dikasih karena itu punya mall rekamannya, dia harus ngurus lagi besok mungkin. Ronald itu langsung masuk ke mobil dan begitu di starter dia nggak nunggu si Dininya ini atau pacarnya ini masuk ke mobil, dia langsung belok ke kanan. Akibatnya sebagian tubuhnya Dini ini terlindas motor sampai terseret sejauh 5 meter. Wow. Ini terlindas mobil. ya kelindas mobil. Kalau menurut kok ini gara-gara mabuk sih salah satunya. Jadi dia kurang sadar gitu ya. Atau memang orangnya agak psikopat gitu. Saya kurang ngerti. Terus kemudian habis Eh, kelindas eh, petugas keamanannya kan datang nih satpamnya. Mau datengin terus dia bilangnya malah kayak oh siapa nih nggak tahu nih ada orang ngalangin saya jalan, jadi pura-pura nggak tahu padahal itu pacarnya. Terus karena nggak mau ribut mungkin dibawa ke hmm, badannya si Dini ini diangkat ditaruh di bagasi mobil, makanya. ditaruh di bagasi mobil Betul. dibawa ke Taruh di apartemen bawah kapar. apartemen Tanglin Orchard PTC. Dan kemudian begitu di apartemen itu diangkut pakai kursi roda. Tapi dia udah si Dininya di rekamannya itu udah kayak begini. Udah kayak orang nggak sadar terus habis itu udah kayak ke belakang, udah kayak orang nggak sadar lah intinya. Ya kayak Terus orang. kemudian di apartemen itu ada video lagi rekaman yang kita nggak perlu tunjukin ya. Dia kayak ngasih CPR di kursi roda itu dan teriak-teriak tuh cari panggilin ambulan atau bawa ke rumah sakit karena dia udah nggak bernafas nih, udah mati katanya. Yang Dininya ini. Ya, terus habis itu baru kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit? Saya juga bingung, malah bawa ke apartemen ya. Habis itu baru dibawa Nggak ke kan. apartemen. Kalau simpang siur yang saya dengar itu dia bawa ke apartemen, mau langsung ditaruh ke unitnya. Tapi sama pihak apartemennya, sama satpamnya itu nggak dibolehkan. Karena kayak ngelihat kondisi kayak gitu, taruh di apartemen kan kalau misalnya ada apa-apa, apartemennya kan yang kayak Jelek. kok ada Ya, ya.
Jadi sama pihak satpam itu nggak dibolehkan gitu loh, disuruh bawa ke rumah sakit Betul, betul, gitu. betul. Tapi kan abis itu mungkin dia udah ngelihat nafasnya nggak ada, si Ronaldnya ini juga, Gregoriusnya ini langsung akhirnya dibawa ke rumah sakit nasional, di PTC juga ya. Di PTC, di Yang Surabaya, sorry, National nafas tuh Hospital. Dan di National Hospital sudah dinyatakan meninggal pada pukul 2.32. Jadi sampai sana tuh udah meninggal. Habis itu karena mau ngurus surat kematian apa surat mau diambil, diambil ya mayatnya, dikeluarkan dari rumah sakit, itu harus tanda tangan surat kematian oleh anggota keluarga. Sedangkan dia kan bukan keluarga gitu kan, cuma pacar. Jadi dia harus ngurus ke kantor polisi. Nah, dia ke kantor polisi subuh-subuh ke Polsek Lakar Santri. Nah, bilangnya itu si Ronald ini sakit mah meninggal meninggalnya itu juga GERD gitu, bukan karena dipukul atau dilindas mobil, ngomongnya nggak bilang pada waktu di rumah sakit. kan dia bahkan dan kayaknya dia sudah menyiapkan obat-obatan GERD-nya itu untuk menunjukkan kayak ini loh beneran dia sakit ini. Kayaknya sih gitu Nah, ya jadi ini dari udah simpang kayak siurnya. Coba udah seperti ada manipulasi ya, manipulasi informasi supaya dia nggak ketahuan kalau dia ngelindas gitu. Tapi karena saksinya coba banyak dikoreksi dan kalau ada ada yang keliru rekamannya ya banyak, infonya. rekamannya banyak, jadi otomatis ya memang dia nggak bisa lari sih sebenarnya. Kalau dia agak pintar sedikit sih, percuma gitu loh. Kemudian habis itu baru habis itu diusut, usut, usut. Dia udah telepon ke keluarganya yang Dini atau pacarnya. Pacarnya ini bilangnya juga meninggalnya tiba-tiba karena nggak sadar karena sakit mah. Padahal dia nggak cerita kalau dia ngelindes dan sampai keseret 5 meter. Jadi udah ada manipulasi nih. Nah, dan sampai meninggal orangnya. Jadi sampai yang terakhir kok mau tahu dia ini di dikenakan sebagai tersangka tapi penganiayaan bukan pembunuhan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saya juga bingung Mm-mm. kenapa penganiayaan. Coba Pak berwajib coba ditanyakan dong ke Dininya itu dia harusnya penganiayaan atau oh bentar meninggal ya sudah Dininya ya. Oh iya, Oh, dirinya sudah oke meninggal ya teman-teman. Iya, nggak bisa oke ditanyain oke. ternyata. Nggak bisa ditanya lagi ya dianiaya atau dibunuh. Heeh. Dan yang menariknya ini karena si Gregorius Ronald ini itu anak anggota DPR balik lagi dan orang kaya ini. Orang maksudnya orang berada lah ya, lumayan orang anggota DPR gitu kan ya. Dan bapaknya pengusaha besar gitu kan. Kayak kok baca-baca itu kayak kontraktor, habis itu kayak kepala kepala dinas apa, kepala yayasan apa gitu-gitu kan. Dan bahkan yang mencengangkannya lagi, ini orang Katolik deh. Sekolahnya itu di Katolik. Oh gitu. Di Santo Yusuf SMA-nya, terus di Santa Agnes, terus kuliahnya di UKP, terus habis itu baru ke S2 di Australia. Waduh, keren ya, keren. Dan orangnya juga di atas Koko setahun doang tuh umurnya, angkatannya. Nah, jadi ini sangat-sangat menarik ya. Karena ini kayak kembali lagi kayak kejadian Mario Dandi lagi nih. Ya nggak sih? Cuman ini bukan karena pihak ketiga, tapi karena otaknya kurang lurus pada waktu itu sepertinya. Karena mabuk mungkin ya. Di bagian ini saya agak sedikit setuju dan nggak setuju karena memang pasti kalau orang mabuk itu ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi kognitif dan apa psikomotoriknya kan. Tapi the fact bahwa dia pura-pura tidak tahu itu siapa waktu ketubruk dan habis gitu dia berusaha mengembalikan ke apartemen tanpa mau tahu dan habis gitu berusaha membuat laporan palsu itu menunjukkan dia bisa mikir Oh, betul, dan betul, betul. dengan sengaja. Ya kan? Jadi kalau orang benar-benar dia itu sejenis blackout atau nggak sadar karena pengaruh minuman-minuman keras, seharusnya dia nggak bisa mikir sejauh itu. Bahkan dari awal dia nubruk dia udah pura-pura gitu. Jadi menurut Hmm. saya sih agak terlalu pintar kalau kamu dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dan bisa memikirkan sejauh itu gitu loh. Jatuhnya tuh kayak picik gitu ya, deh ya. Kayak manipulatif ya. Terlalu aneh kalau orang tuh bener-bener blackout atau sejenisnya kan harusnya kamu nggak sampai sejauh itu mikirnya. Pura-pura nggak tahu ini siapa. Oh ya udah kita taruh aja dibalikin ke rumahnya.
terus mikirin bikin laporan palsu, nelponin kalau ini GERD dan segala macam, itu udah jauh sekali pikirannya. Itu kepikiran kepepet juga sih mungkin. Ya, makanya tadi saya bilang setuju dan nggak setuju, karena memang alkohol itu pasti mempengaruhi. Tapi menurut saya dalam kasus ini kemungkinan pengaruhnya tidak sampai 51% atau nggak dominan. Tapi yang pasti salahnya udah Gitu. jelas karena mabok, nggak boleh bawa mobil sebenarnya, nggak boleh nyetir kan, pakai transportasi online. Dan juga pada waktu penganiayaan udah dimulai bahkan sebelum ketubruk, di lift udah dipukul pakai botol tequila. Itu botol tequila bukan botol aqua soalnya. Kalau botol aqua plastik dipukul masih mending. Ini botol kaca besar gitu, tebal gitu loh. 2 kali. Dua Dua kali kali. lagi. Oh my God. Kokoh, yang Koko bingung kenapa Dininya nggak lari aja langsung udah dia digituin orang gitu loh. Koko bingung. Dah ada juga video apa simpang siur rekaman dia si Dinia ini curhat atau korbannya ini curhat ke temennya. Dia udah sering dibanting-banting katanya. Hmm. Maksudnya mungkin udah pernah terjadi penganiayaan sebelum ini bahkan sampai meninggal yang kali ini. Jadi Hmm. menurut Koko memang cowoknya nggak waras, tapi ceweknya juga kurang waras. Kenapa masih mau ditemenin? Kenapa orang kayak gitu gitu loh. Bahkan ada videonya yang Enggak, TikTok kan, yang enggak. Kalau saya bisa ngerti kenapa si Dini masih stay. kenapa? Karena saya nggak tahu Dini ngelihat cowoknya dari sisi apa, rohnya, kebaikan hatinya, jiwa dan raganya, kecuali adalah uangnya. Ya, ya ini pelajaran ya buat teman-teman. Uang tuh tidak jadi apa-apa gitu ya. Kalau akhirnya mati juga gitu ya. Semoga beristirahat dengan tenang ya Dini. Kita bukan maksudnya menghina-hina korban Kita atau bukan menghina. menjelek-jelekan korban ya. Cuma ini pelajaran buat teman-teman semua. Kalau kalian udah sampai, ya mungkin kalau orang emosi melakukan ngomong yang nggak enak, kasar, atau misalnya penganiayaan, ya mungkin cuman kayak narik pakai tangan, atau cuma nahan pakai tangan, atau cuma mungkin nampar lah, atau dorong Itu aja lah. udah. Ya, ya maksudnya masih mending lah ya ini. Kalau dipukul pakai botol atau dibanting tuh luar biasa loh kalau menurut gue. Itu lari aja. Uang seberapapun kalau mati nggak ada gunanya gitu. Kalau misalnya kita apa berantem nih terus dorong, ya kan dorong atau misalnya kayak nahanin gitu ya kan. Mungkin ceweknya mukul, cowoknya nahanin gitu kan. Itu masih masih make sense gitu kalau menurut Koko. Daripada dipukul-pukul-pukulan kan mending ditahan gitu kan mungkin. Tapi kalau udah sampai kayak mukul, nonjok, banting, kayak Rizky Bilar kan banting. Itu udah lari aja, jangan ditahanin cowok-cowok kayak gitu mah. Cewek juga ya, kalau kalian cowok-cowok disakitin ceweknya, dilempar-lempar barang, ya kan, lempar piring, lempar HP, mahal deh HP-nya, jangan deh. Itu udah juga jangan ditahan-tahanin cewek kayak gitu. Duh bingung ya. Tapi menurut Dede ini harusnya apa nih hukumannya buat si GR nih? Apa Tuntutnya ya, mungkin satu saya mengingatkan dulu kepada penegak hukum bahwa dia sudah 31 tahun ya, jadi jangan nanti dibilangnya ternyata masih di bawah umur, enggak loh ya. Itu ya, satu. Ah, terus yang kedua mungkin nih harusnya masuk ke pada penghilangan nyawa ya jatuhnya. iya harusnya. Gitu. Pembunuhan tak berencana mungkin. Ya, itu mungkin karena kalau misalnya dia self defense itu beda lagi sih harusnya. Tapi ini kan bukan self defense ya kayaknya. Iya, diseret 5 meter, digilas naik mobil. Ya, Apa ada kayaknya sih apa mungkin ada pengaruhnya karena dia anak anggota DPR? kalau saya justru sebenarnya suka bagian itu. Karena mungkin orang tuanya sekarang itu pinter-pinter, jadi nggak apa-apa anaknya aja yang bertingkah. Jadi kayak Mario Dandi keluar aja terus nggak apa-apa. Kan lebih gampang berarti ngajar orang tuanya kalau kayak gitu, kalau aneh-aneh. Aduh, tapi ya tetap orang tuanya kena deh. Orang tuanya nggak bisa berkarir lagi. Bagi yang kotor ya, Iya. Cuma mungkin gitu. kalau menurut Koko ya, ini kita di luar itu kan masih spekulasi ya. Apakah kenapa dia nggak kena Ya. tuntutan pembunuhan gitu kan? Mungkin ini akibat enabling sih kalau menurut Koko. Orang tuanya enabling anaknya jadi orang yang kurang bertanggung jawab, jadi orang yang kurang dewasa dan bijaksana gitu loh. Iya nggak sih?
Dan maksudnya tuh kayak dibiarin kamu melakukan kesalahan, nanti tenang aja ada papa yang lindungin gitu loh. Enabling jadinya, Hmm. ya nggak sih kalau menurut koko? Satu, dia menganiaya orang lain, itu kan sebenarnya udah bahaya kan. Kalau orang tuanya keras, laki-laki nggak boleh nyakitin perempuan. Wajar dong, jangan nggak usah ngomong orang lain Oh, lah, nggak bukan usah ngomong berarti pacar atau nggak istri boleh kan. menyakiti orang lain lah intinya sebenarnya kan. Iya, Kecuali makanya. sama. Apalagi cowok sama cewek gitu kan. Kedua, mabuk-mabukan bawa mobil, itu udah nggak bener. Ya kan, kayak orang ngapain aja mabuk-mabukan bawa mobil. Terus habis itu memberikan laporan palsu, ya kan, bohongin orang ke sana ke sini, bohongin rumah sakit, bohongin polisi, bohongin satpam, ya kan, banyak yang dibohongin. Terus habis itu mau menghilangkan, ini spekulasi ya, menghilangkan barang bukti, minta rekaman CCTV di karaoke-nya juga. Itu maksudnya kayak akibat akibat dari kayak orang tuanya enabling. Kalau menurut Kokoh ya, ini spekulasi kita nggak ngomong pasti. Tapi kalau Kokoh, walaupun Kokoh orang biasa juga bukan psikolog, cuma kelihatannya seperti itu. Iya kak sih? High chance. Iya kan? Jadi kayak pelajarannya banyak juga nih. Kalau buat kita orang tua jangan dimanja lah anaknya itu kayak anak orang dimanja banget jadinya, ya kan? Kalau misalnya nanti apa ketutup jatuh apa atau segala macam, jangan keramik yang dipukul. Iya, Iya, jadi biar anaknya tuh tahu gitu loh, loh kamu kan jatuh tuh ya salahmu gitu loh, itu lari-lari keras. gitu ya. Kok malah diseruduk aja gitu loh. Iya, 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 iya. Jatuh, lari-lari kan, jatuh di aspal, aspalnya yang disalahin. Kenapa aspalnya di sini? Iya, ya itu kan yang cara-cara gitu tuh, menurut saya nanti anaknya jadi kayak merasa semua selalu benar gitu Oh, loh. benar-benar. Jadi nggak pernah salah anaknya ya. Nggak tahu konsekuensi atas perbuatan. Selalu dibela sama orang tuanya. Iya, 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 iya. Walaupun lawan aspal. Terus si Dininya juga ada video loh yang kayak ceweknya mati-matian jagain hati cowoknya, cowoknya mati-matian mau matiin ceweknya. Ada loh di TikToknya, karena kan ceweknya lumayan terkenal tuh di TikTok. Udah kejadian Oh dong. ya? Oh my God. Dan bahkan setahu Koko di berita-berita itu ceweknya ini udah punya anak. Anaknya itu udah umur Iya. 12 tahun dan dia belum ketemu dari terakhir merantau gitu loh sampai tiba-tiba meninggal ini dia nggak ketemu, kasihan banget. Oh my God. Mm-mm. Loh, soalnya si Dininya itu merantau nggak pakai ngomong. Tahu-tahu merantau aja, pus hilang gitu. Aduh. Itu maksudnya tuh kayak kasihan sih. Ini ya Kan? sangat kasihan ya. Semoga bisa beristirahat dengan tenang, diterima di sisi Bapak ya kan, sisi Allah atau Bapak itu. Ya pokoknya di tempat yang lebih enak lah ya si Dininya karena dia cuma salah milih cowok sih kalau menurut Koko. Salah milih cowok aja. Yang paling dan dia nggak bisa kayak tegas buat pergi dari hubungan toksik gitu loh. Itu kan toxic relationship ya udah pasti ya. Kalau udah tahu gitu harusnya pergi aja gitu loh. Cari yang lain, masih banyak kok yang lain. Jangan cuma karena, wih, koko Surabaya banyak uang, anak anggota DPR gitu. Jangan gitu. Kalau kalau dalam hal ini saya agak subjektif ya. In a sense mungkin kita harus ngelihat backgroundnya dari si korban. Pekerjaannya apa, yang dia lakukan apa. Sehingga dari situ kita bisa tahu motifnya dia apa untuk tetap berada di hubungan itu. Ya, cuma Mas Koko seberapapun motifnya kita ngomong yang paling negatif aja anggap duit ya, nggak ada artinya kan. Jangan mentang-mentang dapat koko-koko Cina kaya gitu kan, nggak ada artinya jadinya. Mau backgroundnya apapun, biarpun pengemis pun juga kayak kalau akhirnya jadinya kayak gini kan nggak worth it kan. Ya, maksudnya saya adalah yaitu jadi blur dia karena dasarnya yang dia cari itu bukan bukan cinta kasih, maksudnya itu loh. Oh ya, bukan cinta Bukan kasih. companionship tuh bukan. Maksudnya saya itu. Karena kan kita harus ngeliat background yang dia, motifnya dia gitu loh. Kalau dari dasarnya orang motifnya itu memang nyari companionship dan cinta, kayaknya nggak pakai lama deh. Begitu lihat nih orang angkat tangan aja udah ya udah bye gitu. Ya, ya, Harusnya sih. ya. Tapi kalau menurut Koko deh, memang sebenarnya semua cewek itu carinya bukan companionship dan cinta ya.
harus cari ini, Gitu. harus cari basic materinya dulu, nutupin nggak sebenarnya ya. Kalau ngomong jujur ya, menurut Koko semua cewek itu dulu sih. Cuman pada sampai Hmm. tahap tertentu, apakah basicnya, materinya, ataupun kayak statusnya itu membenarkan tingkah lakunya, itu kita harus kritis lagi kan. Karena menurut Koko kalau cari cinta, banyak kok kayak orang-orang yang kerjaannya menengah ke bawah gitu kan, yang bahkan bisa jadi kayak, wah aku bisa memberimu cinta, memberimu teman gitu kan, ada teman ngobrol, tapi aku nggak ada uang, ya nggak bisa juga, ya nggak bisa juga. Cuman kalau cuman ya aku bisa memberimu uang, tapi tingkah lakuku kayak, ya nggak bisa juga. Jadi ya salahnya si Dini sih, dia mungkin nggak bisa milih sih, itu ya yang paling berat, kesalahannya dia. Dia nggak bisa milih cowok yang bener aja, ya kan. Tapi kita nggak mau ngejelekin orangnya, orang yang sudah meninggal, ya kan. Semoga dapat keadilan aja sih buat keluarganya yang ditinggalin gitu ya, kompensasi dan keadilan dan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Itu adalah tugas pihak polisi berarti, ya kan, sama kejaksaan, ya kan. Polisi, Kita kejaksaan, percaya pengadilan, keadilan dari pemerintah. ya keadilan pemerintah. Ya, inilah makanya nih peran orang tua, balik lagi penting sekali peran orang tua itu. Jangan sampai nanti anak kamu udah gede, ya kan, udah 30-an, nanti kamu nggak bisa ngedisiplinin dengan baik, nanti polisi yang ngedisiplinin. Susah nanti. Kalau sampai polisi yang ngedisiplinin, mending kamu yang mukulin, ya kan, sebagai orang tua, daripada nanti polisi yang mukulin. Bener kan? Gitu. Hmm. Tapi saya agak bingung aja sih. Yang saya bingung tuh kenapa dari pihak si Ronaldnya, kalau dia memang udah segitu enaknya sama cewek ini ya, karena kasus apapun juga, apapun kesalahannya, kenapa nggak diputusin aja coba? Kenapa harus disiksa? Kenapa coba? Ya, aku Kayak juga ya bingung. udah toh, saya juga bingung kenapa harus disiksa coba. Tapi kalau Ya menurut udah koko, diputus. Tapi kalau menurut Koko, kalau tipe-tipenya orang yang memang suka temperamen dan main tangan, ceweknya manapun, kan semua hubungan pasti berantem kan? Cewek manapun pasti dipukulin juga jadinya. Dia niaya juga jadinya. Nggak harus cewek yang ini Hmm. kalau menurut Koko. Jadi ganti Terus udah sama gitu. Mm-mm. ganti sama yang manapun tetap bakal kayak gitu nanti. Ya nggak sih? Oh, nggak tahu, saya bingung aja kenapa orang tuh kalau udah nggak cocok diterusin, ya udah gitu loh, nggak usah dipukulin. Bingung kan, ngapain dipukulin? Ya, Koko setuju, Koko setuju. Ya, itu sih harusnya memperbaiki diri sendiri dulu sih sebenarnya. Si Gregoriusnya harusnya memperbaiki temperamennya dulu gitu loh. Dan ringan tangannya itu harus dibenerin dulu kalau menurut Koko. Hmm. Nah, ya ini kita spekulasi semua ya, kita nggak tahu dia temperamen apa enggak, cuma kok kejadiannya sampai kayak gini gitu kan. Ya yang Koko sebenarnya malu adalah karena dia Cina dan dia Katolik deh. Itu yang Koko bener-bener malu deh sebenarnya. Karena kita Cina dan kita Katolik deh. Bener gak sih? Nggak peduli soal itu karena menurut saya tiap orang bisa aja jadi dajjal. Iya mau memang, tapi mau ini da- memalukan gitu loh. Memberikan image yang kita ini udah minoritas. Dapat berita viral seperti ini, tambah jelek kan jadi image-nya. Ternyata Koko Hmm. tuh gitu juga ya. Waduh. Oh my God. Ya nggak sih? Enggak, saya nggak peduli, orang-orang gila juga banyak. Iya benar. Mau bul banyak, Tidak mau peduli orang ras biasa ya, tidak peduli kelamin dan ras. dan Ya, agama apapun juga. ya dan agama apapun juga, benar-benar. Ya, ini sih. Ada lagi deh, kalau menurut Koko sih cukup lah ya. Ada lagi kah? Udah cukup. Udah Ini cukup. deket kok sama saya. Kan dicari-cari dikit kayak langsung tahu oh temannya si ini gitu. Oh banyak kok, teman Koko juga ada yang kayak mutual-mutual gitu di Instagram kayak, my God. Karena karena cuma di atas Koko 1 tahun angkatannya. Kan terlalu deket ya sama circle-nya kita. Iya, Surabaya kan. Aduh, ya sudahlah. Ya teman-teman, jadi pelajaran-pelajarannya tadi ya, buat orang tua, buat cewek, buat cowok gitu kan, buat kalau menghadapin, kalau ada problem sama pasangan, toxic relationship itu kan harus benar-benar diperhatikan baik-baik gitu kan. Pelajarannya tadi. Sampai sini dulu videonya, komen kalau menurut kalian kayak gimana. Eh,
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you at the next video. Bye-bye.